Cerita dimulai ketika seseorang memberitahu kalau teman sekelasnya bernama Tozaki Mei selalu peka sama orang lain dan ramah terhadap siapa saja. Gadis yang bagaikan tempat teduh di bawah sinar mentari, sejak awal masuk sekolah ia sudah terjebak cinta bertepuk sebelah tangan dengan Tozaki. Ia sedang berpikir untuk memberanikan diri, dan mulai melihat ke arah Tozaki dan mendekatinya. Ia berusaha untuk memanggil nama Tozaki, tetapi suaranya tidak sampai pada Tozaki, yang membuat ia merasa malu. Karena saking gugupnya, suaranya susah keluar. Seketika ia mengatakan bahwa ia akan membantu membawakan bukunya. Tozaki dengan ekspresi dinginnya menjawab tidak perlu, yang membuat ia mengatakan baiklah. Merasa terpuruk karena sudah ditolak, ia mulai memikirkan suatu hal. Berpikir bahwa dengan orang lain, Tozaki itu ramah sekali tanpa pandang bulu. Tapi entah kenapa, giliran dengan dirinya, sikapnya malah dingin dan ia bertanya-tanya memangnya ia salah apa. Temannya kemudian memanggil nama Kenjiro dan mengatakan mungkin Tozaki lagi nganu, fenomena ketika cewek tiba-tiba menjadi dingin. Yang mengejutkan bagi Kenjiro setelah mendengarnya, temannya memberitahu kalau ada hari tiba-tiba mereka merasa jijik, tapi kalau ditanya penyebabnya, mereka juga kurang tahu. Kenjiro akan memberitahu satu hal, bahwa dari awal masuk juga Tozaki sudah selalu bersikap dingin dengannya. Temannya bertanya gimana ceritanya Kenjiro bisa suka sama Tozaki. Kenjiro kemudian mulai menceritakan bahwa sewaktu di bis sepulang dari kegiatan tes masuk sekolah, Tozaki berinisiatif menawarkan tempat duduknya kepada seorang ibu hamil, dan di dalam hatinya Kenjiro ya ampun baik banget ya ini orang. Kenjiro kemudian menyatakan kalau ia merasa seperti bisa cocok dengan dia. Saat pertama kali Kenjiro melihat Tozaki, ia langsung merasa bisa cocok bersamanya. Berpikir bahwa itu adalah cinta pada pandangan pertama. Temannya kemudian terkejut karena tiba-tiba sudah ramai yang menunggu. Bis kemudian datang, Kenjiro berpikir apa ia akan mendapatkan tempat duduk. Saat masuk ke bis, terlihat kalau di dalam sudah ramai sekali. Melihat di sana ada kursi yang kosong. Kenjiro merasa beruntung karena masih ada 2 tempat kosong di sebelah sini. Ia kemudian mengatakan kepada temannya untuk duduk di sampingnya. Tetapi ia malah melihat seorang gadis, yang ternyata itu adalah Tozaki Mei dan terlihat jika ekspresi wajahnya begitu mengkhawatirkan. Kenjiro kemudian terkejut melihat ada Tozaki di sini, dan berpikir kalau ia juga memang ingin duduk bareng Tozaki. Kenjiro kemudian meminta maaf karena berpikir kalau tadi adalah temannya, dan menyatakan kalau Tozaki ingin, Kenjiro akan memberikan tempat duduknya. Temannya kemudian memberitahu kalau ia sudah mendapatkan tempat duduk dan mengatakan kalau Kenjiro dan Tozaki saja yang duduk di situ, yang artinya temannya sedang memberi semangat pada Kenjiro. Kenjiro mulai memikirkan bagaimana kalau Tozaki mengatakan dia tidak ingin duduk di samping dirinya. Terlihat kalau siswa lain sudah menunggu di sana. Temannya menyuruh Kenjiro dan Tozaki untuk cepat duduk karena siswa lain sudah berdatangan. Tozaki kemudian mengajak Kenjiro untuk duduk karena mereka menghalangi jalan orang yang mau lewat. Yang dijawab Kenjiro oke sambil bertanya-tanya tidak apa-apa nih bersebelahan. Saat mereka duduk bersebelahan, Kenjiro berpikir kalau Tozaki masih saja menghindari kontak mata dengannya. Kenjiro berpikir untuk mencari topik dan bertanya tentang gimana tadi piketnya, yang dijawab aman oleh Tozaki, dan Kenjiro bertanya lagi bahwa mereka pernah satu bis juga sewaktu tes masuk sekolah dulu, yang dijawab iya oleh Tozaki. Kenjiro merasa obrolannya tidak mengalir, dan menyatakan kalau hari ini cuacanya bagus, yang membuat Tozaki terlihat terkejut. Tozaki tidak menjawabnya, karena dia melihat kalau di luar sedang hujan. Kenjiro merasa khawatir karena mengatakan hal yang konyol. Tozaki mengucapkan hujan, yang dijawab Kenjiro, iya. Situasi menjadi canggung untuk sesaat, tetapi kemudian Tozaki terlihat seperti sedang tersenyum, yang membuat Kenjiro terkejut dan bertanya-tanya. Ia berpikir tentang hal sebelumnya, melihat bahwa Tozaki tadi itu tersenyum. Tanpa ia sadari, Tozaki kemudian bersandar di bahunya, yang membuat Kenjiro terdiam dan tidak bisa mengatakan apa-apa, dan membuat dirinya tersipu malu. Melihat Tozaki yang bersandar di bahunya, Kenjiro mulai memikirkan sesuatu, yang mana membuat Kenjiro panik dan tersipu malu karena Tozaki sedang bersandar di bahunya. Menyadari bahwa Tozaki sedang bersandar di bahunya, terkejut karena melihat Tozaki sedang tidur. Temannya kemudian memanggil nama Kenjiro, dan memberikan reaksi bagus untuk Kenjiro. Kenjiro berpikir kalau mungkin Tozaki kelelahan, dan ia tidak bisa berkata-kata. Kenjiro berpikir kalau Tozaki terlalu dekat, dan merasakan kehangatan tubuh Tozaki terasa di bahunya. Ia juga mencium wangi rambutnya Tozaki begitu harum. Kenjiro berpikir untuk mengenang momen ini sepanjang masa. Tiba-tiba bisnya berbelok, membuat Kenjiro berpindah posisi ke sebelah kiri, dan berpindah posisi lagi ke sebelah kanan.
yang akhirnya ia menahan tubuhnya Tozaki. Melihat Tozaki yang tidak bangun dan mengatakan kalau Tozaki pasti ngantuk berat, Kenjiro menjadi malu sekali karena jaraknya lebih dekat dari yang sebelumnya. Bis kemudian berhenti, yang membuat Tozaki terjedot kaca bis. Kenjiro kemudian terkejut saat melihatnya. Tozaki kemudian tersadar. Dia kemudian berdiri, tetapi Kenjiro mengatakan tentang kepalanya yang terjedot kaca bis. Namun Tozaki tidak menjawabnya, yang membuat Kenjiro merasa khawatir. Melihat Tozaki yang masih berdiri di sana, Tozaki kemudian melihat payungnya dan mengambil payung miliknya. Ia kemudian langsung pergi meninggalkan Kenjiro. Melihat Tozaki sudah berada di luar, Kenjiro merasa seperti bersalah dan merasa kalau dirinya semakin dibenci oleh Tozaki. Tetapi temannya melihat ekspresi wajah Tozaki pas mau turun dari bis. Temannya melihat ke arah Tozaki, melihat seperti wajah yang tersipu. Temannya mengatakan bahwa Kenjiro sepertinya bukan dibenci oleh Tozaki. Saat di kelas, seseorang mengatakan yang piket kelas untuk membantu mengumpulkan catatan bahasa Inggris saat pulang sekolah nanti. Terlihat jika Tozaki sedang mengumpulkan catatan bahasa Inggris. Tozaki kemudian dipanggil oleh seseorang. Dia mengetahui suara dari siapa itu, dan itu adalah orang yang dia sukai, yang ternyata Kenjiro mengatakan bahwa ia akan membantu untuk membawakan catatan itu. Tetapi Tozaki menjadi tersipu malu dan mengatakan tidak perlu. Dia kemudian pergi meninggalkan Kenjiro dan dia sadar kalau dia cenderung bersikap super dingin pada Kenjiro. Setelah sampai di ruang guru, Tozaki menyatakan kalau lagi-lagi dia keceplosan dan bertanya-tanya kenapa dia selalu saja begini. Dia termenung oleh pikiran yang ada di kepalanya tentang setiap kali dia mau berbicara dengan Kenjiro, otaknya langsung ngeblank. Tidak ada kata-kata yang mampu terucap. Dibandingkan saat pertama kali bertemu, dia merasa jarak dan hubungan mereka semakin merenggang. Tozaki berpikir kalau dirinya beruntung karena mendapatkan tempat duduk di bis. Dia kemudian melihat ibu hamil sedang berdiri di sana. Karena tidak melihat ada tempat duduk yang kosong, Tozaki kemudian memberikan tempat duduknya kepada ibu hamil itu. Yang mana ibu hamil itu menerimanya dan berterima kasih pada Tozaki. Tiba-tiba Tozaki kehilangan keseimbangannya. Namun, ada seorang cowok yang secara tidak sengaja menahan tubuhnya Tozaki agar tidak jatuh. Yang ternyata cowok itu adalah Kenjiro. Tozaki yang menyadari kalau itu adalah seorang cowok, dia langsung tersipu. Tetapi karena tasnya berat, dia menjatuhkannya. Dan ditanya oleh Kenjiro apa dia tidak apa-apa. Tozaki mengatakan tidak apa-apa dan maaf. Mengingat kalau Kenjiro adalah yang tadi di kelas, peserta didik baru juga yang satu SMA. Kenjiro mengatakan kalau barang bawaan hari ini berat dan tidak menyangka langsung sekaligus banyak dikasih semacam kamus hari ini. Kenjiro memberitahu Tozaki kalau ada orang yang sampai ngirim dari Toserba ke rumah, yang mengejutkan bagi Tozaki saat mendengarnya. Kenjiro ingin memberikan bantuan untuk membawa tasnya Tozaki sampai turun bis, tetapi Tozaki menolaknya karena merasa tidak enak. Tozaki mengatakan kalau dia merasa senang bisa keterima setelah belajar keras buat ujian seleksi. Dengan bawaan seberat ini, benar-benar kerasa bahwa akhirnya lulus. Kenjiro kemudian tersenyum dan mengatakan kalau ia paham dengan perasaan Tozaki. Tozaki secara tiba-tiba menjadi tersipu malu. Dia berpikir kalau senyuman Kenjiro, dia menyukainya. Dan itulah kali pertama. Dan terakhir Tozaki berbicara dengan Kenjiro. Dan setelahnya, otaknya selalu ngeblank setiap kali mau bicara. Tozaki kemudian melihat Kenjiro di tempat pemberhentian bis. Dia merasa sangat senang karena bisa satu bis dengan Kenjiro. Dan dia malu-malu untuk mengajak ngobrol duluan. Walaupun tidak ngobrol, melihat dari samping saja sudah puas. Begitulah yang Tozaki pikirkan. Tetapi siapa sangka saat di dalam bis malah duduk bersebelahan. Awalnya Tozaki merasa senang karena menawarkan tempat duduk itu. Tetapi mengingat kembali kalau Kenjiro bermaksud menawarkan ke temannya, dan Tozaki menjadi bingung harus berekspresi kayak gimana. Tozaki kemudian tersadar akan sesuatu. Dia menjadi khawatir karena gara-gara hujan rambutnya jadi berantakan, dan akhir-akhir ini juga kulitnya kemerahan. Tiba-tiba Kenjiro bertanya pada Tozaki tentang piketnya hari ini di kelas. Tozaki mengingat kembali kalau dia sudah keceplosan menolaknya, tapi Kenjiro masih perhatian padanya. Tozaki menjawab iya, dan berpikir kalau Kenjiro itu baik banget. Kenjiro menyatakan kalau mereka pernah satu bis juga sewaktu ujian masuk sekolah. Tozaki yang terlihat tersipu menjawab iya dan berpikir kalau Kenjiro masih mengingat hal itu. Tozaki kemudian berpikir untuk mencari topik pembicaraan. Dia berpikir untuk mengatakan sudah terbiasa dengan kehidupan SMA, tapi sudah setengah tahun berlalu, mestinya sudah biasa sih. Dan kalau di rumah biasanya ngapain? Tozaki harus menemukan topik pembicaraan.
Padahal Tozaki kepingin ngobrol. Kenjiro secara tiba-tiba mengatakan, "Hari ini cuacanya bagus ya." Tozaki kemudian terkejut karena Kenjiro mencoba mencairkan suasana dengan guyonan. Tetapi bagi Kenjiro, ia hanya keceplosan. Melihat reaksi Kenjiro, berpikir kalau itu bukan guyonan. Tetapi Tozaki berpikir kalau dia ingin lebih dekat dengan Kenjiro. Dia berpikir untuk mencari suatu cara. Tiba-tiba Tozaki bersandar di bahunya Kenjiro karena akibat belokan bis tadi. Hal ini membuat Tozaki tersipu malu dan tidak bisa berkata-kata. Dia termenung oleh bagaimana cara yang bagus untuk bangun antara langsung saja refleks bangun atau basa-basi. Bahwa dirinya ingin mendekat. Namun, temannya mengatakan kalau hari ini ada ulangan. Mungkin dia kurang tidur karena dipakai untuk belajar. Tozaki yang mendengar hal itu langsung memikirkan jawabannya. Dia membuat pilihan ketiga untuk pura-pura tertidur dan menganggap kalau dirinya memang kurang tidur. Bis kemudian berbelok kencang ke kiri dan berbelok lagi ke kanan. Kenjiro yang melihat Tozaki masih belum tersadar berpikir kalau dia pasti ngantuk berat. Tozaki memikirkan saat bis berbelok tadi, jarak di antara mereka jadi lebih dekat. Dan dia merasakan detak jantung Kenjiro. Situasinya menjadi canggung antara Tozaki dan Kenjiro dan mereka terlihat tersipu malu. Tiba-tiba Tozaki kejedot kaca bis, yang membuat dirinya terkejut, begitu juga Kenjiro. Dia merasa malu karena kejedot kaca bis, dan berpikir kalau bis ini mau berhenti, karena saking saltingnya, Tozaki asal turun dari bis. Dia terkejut karena tidak tahu di tempat mana dia turun. Tozaki kemudian terkejut. Begitu juga Kenjiro yang baru tersadar. Temannya bertanya pada Kenjiro ada apa. Melihat bahwa payung itu berbeda, Kenjiro menyadari kalau ini payung milik Tozaki dan beranggapan bahwa payung miliknya mungkin sudah tertukar dengan payung milik Tozaki. Saat pagi hari di sekolah, terlihat jika Kenjiro sedang berdiri di depan loker sepatu sambil memegang payung milik Tozaki. Ia berpikir kalau ini mungkin memberikan dirinya kesempatan untuk berbicara dengan Tozaki. Ia membayangkan untuk mengatakan bahwa payung milik Tozaki kemarin tertinggal di bis. Dan Tozaki kemudian berterima kasih dan sepertinya dia salah mengambil payung itu. Kenjiro merasa tersipu karena memikirkan Tozaki yang ingin bertukar payung dengannya. Temannya kemudian mengatakan kepada Kenjiro kalau ia terlalu banyak menghayal. Yang mengejutkan bagi Kenjiro, ia adalah temannya Kenjiro bernama Shu. Kenjiro menyatakan kalau tidak apa-apa seorang anak laki-laki bisa bermimpi. Kenjiro kemudian melihat sesuatu. Ia melihat bahwa ada payung miliknya di sana. Dan ia mulai menghayal tentang Tozaki yang mengatakan bahwa Kenjiro telah mengambil payung miliknya tanpa izin. Dan entah bagaimana Kenjiro berpikir kalau Tozaki ingin bicara dengan Kenjiro. Kenjiro merasa khawatir bagaimana jika itu yang akan dikatakan oleh Tozaki. Shu mengatakan kalau sekarang Kenjiro terlalu pesimis. Dan ia memberitahu Kenjiro kalau ada surat di loker sepatu miliknya. Kenjiro kemudian mengambil surat itu dan membukanya. Tertulis bahwa untuk Kenjiro Akesaka dari Tozaki Mei. Hal ini membuat Kenjiro terkejut bahwa Tozaki mengirim surat padanya. Shu berasumsi kalau Tozaki akan mengungkapkan perasaannya. Kenjiro kemudian membaca isi suratnya, yang ternyata, "Ini payungmu, ku kembalikan." Kenjiro merasa senang dan mengatakan kalau tulisan tangan Tozaki sangat cantik dan beberapa kata dari Tozaki sudah cukup membuat dirinya sangat bahagia. Seseorang melihat Kenjiro dan Shu dari kejauhan, yang ternyata Tozaki sedang memperhatikan mereka. Saat pelajaran kelas, Kenjiro termenung kalau ia masih punya kesempatan. Ia bisa memberikan payung itu langsung kepada Tozaki dan ia bisa memanfaatkan itu untuk berbicara dengannya. Memikirkan Tozaki yang terlihat dingin pada dirinya. Kenjiro merasa khawatir kalau Tozaki memang benar membenci dirinya. Ia berpikir kalau dirinya belum cukup bicara dengan Tozaki dan agar Tozaki benar-benar mengenal dirinya. Dan ia, Kenjiro Akesaka. Ada banyak hal yang ia tidak tahu tentang Tozaki juga. Kenjiro kemudian berdiri saat jam pelajaran sudah berakhir. Ia berusaha untuk bisa berbicara dengan Tozaki, tetapi ada seseorang memanggil nama Akesaka. Yang ternyata seorang gadis memberitahu kalau ada payung di dekat loker sepatu mereka. Seorang gadis itu mengatakan kalau payungnya terlihat lucu. Di istirahat berikutnya, Kenjiro berpikir kalau kali ini pasti bisa. Ia berteriak mengatakan nama Tozaki. Tetapi Tozaki tidak menjawabnya dan pergi meninggalkan Kenjiro. Shu yang di belakang melihat kejadian ini. Saat pelajaran olahraga, Shu bertanya pada Kenjiro kenapa ia membawa payung itu ke kelas olahraga. Kenjiro menjawab kalau ia tidak ingin melewatkan kesempatannya. Kenjiro mengetahui di toko online kalau mereka bilang bahwa beberapa orang memilih payung dengan desain yang sama dengan pakaian dalam mereka.
Lalu bagaimana dengan yang berbahan plastik? Katakanlah pakai dalaman transparan. Hal ini membuat Kenjiro menghayal tentang Tozaki yang sedang mengenakan pakaian dalam yang bermotif sama dengan payung itu. Shu kemudian meminta izin ke guru untuk mengantarkan Kenjiro ke UKS karena berpikir kalau ia sedang sakit. Seorang gadis melihat Tozaki di sana, dan dia bertanya, apa Tozaki baik-baik saja? Yang Tozaki jawab kalau perutnya merasa sakit. Seorang gadis itu menyatakan kenapa tidak pergi ke UKS, yang dijawab Tozaki benar. Saat berjalan di lorong, Tozaki memikirkan kalau ini sudah terjadi sejak kemarin malam. Jika perutnya tidak sakit hari ini, dia bisa berbicara dengan Kenjiro dan memberikan payung itu secara langsung. Tozaki yang masih menghayal kejadian yang tidak dia inginkan. Dia berpikir untuk meminta obat sakit perut ke UKS. Saat masuk ke UKS, Tozaki melihat Kenjiro ada di sana, yang membuat Tozaki terdiam saat melihatnya. Tetapi hal ini membuat Kenjiro terkejut karena melihat ada Tozaki di sini. Shu yang melihat kejadian ini menjadi kebingungan, dan ia kemudian bergegas pergi dan mengatakan pada Kenjiro semoga berhasil. Yang berakhir Shu meninggalkan mereka berduaan saja di UKS. Situasi menjadi begitu canggung di antara Kenjiro dan Tozaki, dan mereka merasa deg-degan. Tozaki memikirkan saat dia membuka pintu UKS. Mata mereka saling bertatapan dan jantungnya berdetak begitu cepat. Tozaki merasa sangat gugup bahkan tidak bisa melihat wajahnya Kenjiro. Kenjiro kemudian bertanya pada Tozaki apa dia bisa menunggu di sini sebentar, yang membuat Tozaki kebingungan. Kenjiro kemudian pergi meninggalkan UKS. Tozaki yang merasa kebingungan dengan apa yang Kenjiro maksud. Dan dia beranggapan kalau Kenjiro tidak ingin berada di ruangan yang sama dengan dirinya. Pintu UKS kemudian terbuka. Kenjiro mengatakan kalau ia meninggalkan payung milik Tozaki di gym. Dan tentang surat itu, Kenjiro mengatakan kalau itu membuat dirinya senang. Tozaki mengetahuinya dan mengatakan terima kasih. Tetapi saat akan memberikan payung itu, Kenjiro bertanya tentang benda hitam yang Tozaki tinggalkan di loker miliknya, yang dijawab Tozaki bahwa itu kuah cookies. Tozaki memberitahu kalau itu permintaan maafnya yang telah mengambil payung milik Kenjiro. Dia mencoba yang terbaik untuk membuatnya. Situasi menjadi hening untuk beberapa saat. Kenjiro kemudian berimajinasi tentang kue cookies itu dan mengatakan terima kasih banyak pada Tozaki. Kenjiro tersadar kalau dirinya terlalu bersemangat. Tetapi Tozaki meresponnya dengan senyuman manis dan mengatakan terima kasih kembali. Dan berpikir kalau ini pertama kalinya dia bisa berbicara sama Kenjiro dengan benar. Tapi jika dia mengambil payung itu kembali, tidak akan ada alasan bagi mereka untuk berbicara satu sama lain lagi. Kenjiro yang akan mengembalikan payung itu. Namun Tozaki menolaknya, yang membuat Kenjiro kebingungan. Dan bertanya pada Tozaki apa dia tidak ingin payung ini kembali. Tozaki memalingkan wajahnya dan mikirkan kalau dia ingin berbicara dengan Kenjiro lagi. Sementara Kenjiro berpikir kalau ini berarti Tozaki tidak ingin payungnya kembali karena ia menyentuhnya. Tiba-tiba Kenjiro kehilangan keseimbangan karena payung itu, yang membuat ia jatuh ke kasur. Yang sangat mengejutkan bagi Tozaki. Situasinya menjadi begitu canggung antara Kenjiro dan Tozaki. Mereka berdua begitu dekat di kasur. Mereka tersipu malu saat saling bertatapan. Dan mereka berdua merasa deg-degan karena situasi yang mereka alami. Kenjiro yang berusaha ingin berdiri. Ia merasa malu karena terjadi hal ini. Dan ia melihat wajah Tozaki yang begitu cantik di depannya. Tiba-tiba datang seorang petugas UKS yang melihat kejadian itu. Petugas UKS itu mengatakan maaf karena terlambat dan bertanya ada apa. Dan bertanya apa yang mereka berdua lakukan, yang dijawab oleh mereka tidak ada. Kenjiro kemudian meminta maaf tentang ini, dan ia langsung pergi meninggalkan UKS. Petugas UKS itu menjadi kebingungan. Dan dia bertanya bagaimana kondisi Tozaki, yang dijawab Tozaki kalau perutnya sakit. Petugas itu bertanya tentang penyebabnya. Tetapi Tozaki menjawab kalau dia tidak mengetahuinya. Tetapi menyatakan kalau kemarin malam ketika dia membuat kue cookies, dia memakannya satu. Petugas UKS itu kemudian menyatakan kalau mungkin kue cookies itu penyebabnya. Menyatakan kalau mungkin Tozaki memasaknya kurang matang atau mungkin memasaknya terlalu matang. Keesokan harinya, seorang guru menyatakan kalau sepertinya Kenjiro absen hari ini, yang membuat Tozaki sangat merasa bersalah dan dia meminta maaf. Seorang gadis mengatakan bahwa dia hanya melihatnya sebagai teman dan mengatakan maaf, dia tidak ingin pergi dengan teman cowok itu. Gadis itu kemudian tertawa, yang membuat seseorang terbangun dari tidurnya. Yang ternyata Kenjiro, ia sedang bermimpi dan merasa kalau perutnya sakit. Saat di kelas,
Tozaki berpikir kalau tidak biasanya Kenjiro absen, dan jika Kenjiro absen tidak masuk karena kue cookies yang telah dia berikan, maka dia harus meminta maaf. Tozaki kemudian melirik ke arah Shu, dan berpikir kalau orang itu selalu bersama Kenjiro, jadi ia pasti tahu. Tapi sepertinya ia tidak ingin ada yang mengganggunya. Shu kemudian berdiri, dan memanggil Tozaki untuk meminta bicara sebentar. Yang sangat mengejutkan bagi Tozaki saat mendengarnya. Shu mengatakan kalau ia akan pergi ke rumah Kenjiro sepulang sekolah dan memberikan tugas sekolahnya, tapi ia ingin tahu apakah Tozaki mau datang mengunjungi Kenjiro. Tozaki memikirkan tentang menjenguk Kenjiro di rumahnya. Dia mulai membayangkan saat dia menjenguk Kenjiro di mana dia sedang memberikan bubur nasi pada Kenjiro sambil disuapi. Merasa malu akan terjadi hal seperti itu. Tozaki mengatakan kalau mungkin akan mengganggunya jika dia pergi ke rumah Kenjiro secara tiba-tiba. Shu menyatakan kalau itu terlalu buruk. Ia mengatakan bahwa Kenjiro mungkin akan segera dijemput oleh Tuhannya, yang sangat mengejutkan bagi Tozaki. Shu mengatakan bahwa ini mungkin terakhir kalinya mereka bisa melihat Kenjiro. Dan memberitahu Tozaki kalau mereka terlihat akrab di dalam bis, jadi ia pikir setidaknya Tozaki ingin melihatnya untuk terakhir kalinya. Hal ini membuat Tozaki mengatakan kalau dia akan pergi menjenguk Kenjiro. Kenjiro yang sedang sakit menjadi terkejut karena melihat Tozaki datang ke rumahnya tanpa ia ketahui, dan bertanya-tanya kenapa Tozaki ada di sini. Tozaki menjadi tersipu karena melihat Kenjiro mengenakan pakaian kasual yang begitu imut. Kenjiro bertanya pada Shu apa yang terjadi. Shu kemudian menunjukkan riwayat chatnya yang tidak bisa melihat Tozaki. Kenjiro merasa malu karena tidak memperbaiki rambutnya, dan Tozaki berpikir kalau Kenjiro terlihat sangat manis dan dia tidak bisa menatap matanya. Sementara Shu hanya bisa memperhatikan dari belakang. Shu bertanya-tanya tentang apa yang salah dengan mereka berdua. Shu bertanya pada Kenjiro tentang perasaannya. Yang dijawab Kenjiro kalau ia merasa baik sejak sore ini. Shu menyatakan kalau ia di sini untuk membawakan tugas sekolah dan Tozaki ikut. Kenjiro kemudian bertanya pada Tozaki kenapa dia ingin ikut ke sini. Tozaki kemudian mengatakan kalau ada beberapa makanan ringan yang bisa Kenjiro makan. Dan ada yang ingin Tozaki katakan pada Kenjiro. Karena itu dia kemari. Shu kemudian menyatakan kalau ia akan balik duluan, tetapi langsung dihentikan oleh Kenjiro karena berpikir akan terjadi hal yang buruk jika berduaan. Kenjiro mengatakan untuk masuk ke rumahnya dulu. Shu mengatakan di depan Tozaki bahwa setiap ia pergi ke sini, mereka selalu pergi ke kamarnya Kenjiro, dan ini pertama kalinya ia nongkrong di ruang tamu, yang sangat membuat canggung bagi Kenjiro. Ia tidak percaya kalau Tozaki ada di rumahnya. Merasa deg-degan karena Tozaki benar-benar ada di sini. Tozaki kemudian terkejut melihat Kenjiro. Dia tidak percaya kalau dia membiarkan seseorang yang sakit menyiapkan teh untuk mereka. Tozaki kemudian menghampiri Kenjiro yang sedang menyiapkan teh. Dia berpikir mungkin akan mengganggu jika dia ikut campur. Dan setidaknya yang bisa dia lakukan adalah menjaganya. Tetapi Kenjiro merasa ada tekanan. Tozaki kemudian pergi ke sampingnya Kenjiro dan mulai menatap Kenjiro. Kenjiro menatap balik Tozaki, tetapi Tozaki langsung memalingkan wajahnya. Tozaki ingin mengatakan sesuatu. Sambil tangannya gemetaran, dia mengatakan terima kasih untuk tehnya. Kenjiro yang melihat Tozaki begitu dekat dengan dirinya, ia menjawab, iya, sambil tersipu malu. Tozaki berpikir kalau dia terlalu dekat dengan Kenjiro. Dia ingin melihatnya lagi. Tapi dia sudah sampai pada batasnya. Tozaki kemudian bertanya pada Kenjiro, apakah ada yang bisa dia lakukan untuk membantu Kenjiro? Kenjiro tidak bisa berkata-kata. Ia berpikir kalau rasanya seperti ia bahkan lebih dekat dengan Tozaki daripada saat mereka di sekolah. Mungkin karena ia di rumah jadi lebih tenang, atau mungkin melihat Tozaki di lingkungan baru mengubah segalanya, mungkin bukan keduanya. Mungkin karena sikap Tozaki yang dingin. Tiba-tiba bahu mereka bersentuhan. Kenjiro merasa menjadi lebih hangat saat berdekatan dengan Tozaki. Tozaki kemudian tersipu malu. Dia kemudian meminta maaf, lalu pergi untuk meminjam kamar mandi. Saat berada di kamar mandi, Tozaki merasa kalau jantungnya hampir berhenti. Dia merasa sangat senang karena sudah datang ke sini. Rumah ini berbau seperti Kenjiro, dan dia sadar kalau dia jadi menyeramkan karena ini. Tapi ini adalah rumah yang ditempati Kenjiro sejak kecil. Tozaki berpikir bahwa dia harus tenang. Dia merasa senang melihat Kenjiro baik-baik saja. Tapi dia harus berhati-hati dan tidak terlalu bersemangat, atau Kenjiro akan berpikir kalau dirinya aneh. Tozaki kemudian menutup pintunya. Shu yang melihat foto yang dipajang di sana, melihat foto itu dan bertanya pada Kenjiro,
kalau ia tidak tahu Kenjiro punya saudara perempuan, yang dijawab Kenjiro kalau itu adalah teman perempuannya yang dulu tinggal di sebelah rumah. Memberitahu bahwa gadis itu sudah lama pindah, dia cukup pandai membuat kue juga. Shu bertanya apa mereka tetap berhubungan. Yang dijawab oleh Kenjiro dengan jujur kalau gadis itu menolaknya dengan sangat buruk sebelum gadis itu pindah. Orang tua Kenjiro yang memasang foto itu, dan bahkan sekarang gadis itu muncul dalam mimpi Kenjiro dan itu membuat dirinya trauma. Tozaki yang mendengar hal ini berpikir kalau Kenjiro sudah memiliki seseorang yang ia sukai. Selain itu, gadis itu juga bisa membuat kue cookies. Tozaki kemudian kembali dan berterima kasih karena sudah mengizinkannya menggunakan kamar mandi. Tozaki kemudian akan mengatakan tentang hal yang harus dia beritahukan pada Kenjiro. Dia merasa yakin alasan Kenjiro sakit hari ini adalah karena kue cookies yang dia buat. Jadi dia datang kemari untuk meminta maaf. Tozaki kemudian mengatakan bahwa dia benar-benar minta maaf. Kenjiro yang mengetahui hal ini. Ia memberitahu Tozaki untuk tidak perlu minta maaf, karena itu sangat lezat. Kenjiro bersumpah demi hidupnya, itu adalah makanan terlezat yang pernah ia makan. Jadi ini bukan salahnya Tozaki. Tozaki kemudian tersipu dan mengatakan syukurlah, dia merasa sangat senang karena Kenjiro adalah orang yang baik. Meskipun Tozaki hanya teman sekelasnya, Kenjiro mengatakan sesuatu yang begitu perhatian. Tozaki kemudian merasa akan sesuatu. Dia merasa sangat senang bisa datang ke sini hari ini. Saat di sekolah, Kenjiro mendengar pembicaraan bahwa akan ada siswa pindahan baru. Ia kemudian melihat ke arah Tozaki. Tozaki kemudian melihat ke arah Kenjiro, yang membuat mereka bertatap mata. Tetapi Tozaki kemudian memalingkan pandangannya. Kenjiro merasa seperti Tozaki kembali seperti biasanya. Seorang guru kemudian datang dan menyuruh semuanya kembali ke tempat duduk masing-masing karena mereka memiliki seorang siswa baru. Siswa pindahan baru itu kemudian datang. Dia menghampiri Kenjiro dan mengucapkan, "Lama tak bertemu Kenjiro," yang mengejutkan bagi Kenjiro. Tozaki yang melihatnya menjadi kebingungan dengan apa yang telah terjadi.